Assalamualaikum Sampurasun sahabat inspirasi. Saat ini kami sedang berada di salah satu komunitas pembudidaya ikan nila. Ini salah satu ownernya atau pemiliknya. Kemudian ini adalah kolam-kolam rekayasa untuk membesarkan benih ikan nila menjadi ukuran tertentu yang siap dikonsumsi dengan pemberian pakan yang sudah siap berikan atau siap tebar. Ini lihat tuh. Semangat banget saudara. Sahabat. Nah, nanti kita akan berbicara dengan banyak dengan pemilik owner atau pemilik pembudidaya ikan. Nah, ini itu pakannya itu ya. Ini pakannya, ini sudah jadi dari pabrik. Istilahnya nutrisinya terukur dan sudah ada takarannya, kandungannya, proteinnya, segala macam. Ini sudah panen nampaknya ini. Sudah panen. Nah, ini kita akan berbicara dengan pemiliknya yang cukup energik dan nampaknya visioner. Halo, dengan siapa Bapak? Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Dulyani, Kepala Desa Lebak Tipar, Pak. Oh, sekaligus pemilik. Pemilik ini. Oke, ini milik pribadi atau bantuan? Kelompok ini bantuan Kelompok dari KKP. KKP. Ya. Cuman Bapak di sini sebagai pembina ya Pak ya? Betul. Pembina sekaligus pelindung dan pengawas sekaligus yang memiliki di dalamnya ya Pak ya? Nah, itu. Oke, siap. Siap. Terus gimana ceritanya Pak? Kapan mulainya? Gimana lika-liku sehingga Bapak dapat bantuan, dan terinspirasi memilih produk nila, tidak lele atau tidak ikan hiu atau tidak ikan duyung? Gimana Pak? Jadi gini Pak, perjalanannya memang panjang ya, diawali dari kedekatan dengan legislator dan di birokrat juga gitu kan, hingga akhirnya bisa untuk merealisasikan program ini gitu. Kemarin kita saat tebar itu pas pilkada ya, udah mulai tebar. Yang selanjutnya kenapa saya memilih ikan nila, karena memang nila ini potensi selain dikonsumsi langsung bisa juga diolah menjadi produk turunan gitu Pak. Contohnya? Bisa ada kerupuk nila, bisa ada sosis nila yang dari daging-daging ikannya itu. Ikan nila. Nah, sekarang terkait dengan peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelanga, itu hubungannya apa? Waduh kurang hafal itu Pak. Wah, itu yang mah mudah-mudahan intermezzo aja ya, itu Pak. mudah-mudahan usaha yang saya jalankan ini bisa membuahkan hasil. Ya, gitu, tidak menjadi racun atau nila itu ya. Betul. Oke, baik. Apa istilahnya rencana ke depan Pak dengan adanya ini, apakah nanti bisa ditularkan atau adopsi teknologi? Nah, istilahnya awalnya dari para petinggi di desa ini nanti mungkin akan ada ditularkan ke masyarakat di sekitar atau gimana Pak? Sebenarnya Pak, dengan hadirnya di sini ini merupakan sampel ya bagi masyarakat kami, para pengembang ikan air tawar gitu kan, di kulah-kulah masyarakat yang tersebar di pesawahan itu. Sebenarnya bibitnya dari sini juga mereka sudah saya berikan. Siap begitu. Jadi selain ini bibit juga ada di sini pembibitan gitu. Ya. Membibitkan, Allahu Akbar. Gitu. Jadi selain membesarkan ada teknologi perbenihan. Ini Pak, saya lihat kan tadi di belakang kantor desa Lebak Tipar ini saya ngelihat aliran sungai yang begitu besar, begitu jernih. Ini sudah termanfaatkan apa gimana belum Pak dengan untuk budidaya? Kan saya ngelihat di tempat lain ya yang saya kunjungi selama ini, kunjungi ada namanya ikan keramba. Gimana ini Pak? Nah itu Pak, jadi kebetulan pas pertama saya menjabat Pak, saya membuat perdes mengenai lingkungan hidup. Jadi masyarakat tidak boleh menabur racun di aliran sungai, hanya diperbolehkan untuk ngusap dan ngabubuk gitu Pak ya. Oh gitu. Tidak boleh disetrum kemana disetrum? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ada aturannya? Ada aturannya. Maksudnya ke depan insya Allah karena memang kita dari dana desa juga rencananya gitu ya, mau ada pengembangan ke keramba di aliran sungai gitu. Jadi bisa untuk memanfaatkan warga masyarakat supaya nila di Lebak Tipar ini banyak gitu. Gitu ya. Jadi nanti selain mensuplai untuk wilayah Lebak Tipar sendiri, nanti kelebihannya bisa keluar. Apalagi kita ada program makanan bergizi Pak. Gratis untuk anak sekolah. Salah satunya pensuplainya ini. Iya. Baik, selama jadi istilahnya saling melengkapi, saling menutupi kekurangan di sana sini. Ini Pak, istilahnya kita ada rencana ataupun gimana, ada bantuan dari instansi terkait untuk pengembangan ke depan, ada nggak Pak?
Kemarin saya mengajukan untuk, karena memang jika nanti sudah ke pasca panen Pak, kita juga butuh alat-alat ya. Terus Alat-alat, butuh teknologi juga. butuh teknologi juga, dan selain itu pelatihan-pelatihan karena memang kami juga dengan keterbatasan Pak belum mendapatkan ilmu yang memang pas gitu untuk bagaimana bisa mengelola usaha budidaya ikan. Pendampingan dari UMKM ada? Dari UMKM kita baru untuk mulai mengajukan gitu Pak ya, alat-alat, dan ke depan memang harus dibantu Pak. Oh begitu. Terus Supaya ekonomi di Lebak Tipar ini naik. kaitannya dengan program Presiden terpilih Prabowo sebagai program swasembada pangan. Nah ini adalah suatu pangan ya, pangan hewani Ya, dalam berbentuk protein ikan ya. ya. Ini kan ada aturan ataupun wacana bahwa dana sekitar 20% dari dana CSA ini untuk dialokasikan ke ketahanan pangan. Betul. Secara tidak langsung ini gimana Bapak itu? Ada nggak strategi ke ikan ini, budidaya ikan ini? Jadi betul bahwa Desa Lebak Tipar juga mengalokasikan untuk ketapang ya. Ya kita sebutnya ketapang, tetapi tidak untuk fisik Pak. Oh. Untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk hewani. Nah saat ini Lebak Tipar berencana untuk mengembangkan usaha ikan di aliran sungai, dan juga ada rencana untuk pemberdayaan ke para petani sayuran, juga yang lebih besarnya adalah memelihara ayam, usaha ayam, karena memang kita urus dari kecil, marketnya sudah ada, dan mudah-mudahan ini bisa continue. Alhamdulillah. Untuk ternak ruminansia kecil, domba, kambing, ada rencana ke arah situ? Harus Pak, harus ada Pak, karena memang kita melihat kebutuhan pasar juga, gitu kan. Jadi kita masyarakat Lebak Tipar siap apabila misalkan ada program untuk domba gitu ya, ruminansia Jawa Rando, apalagi itu ya yang domba Garut ya. Iya siap. Oke. Itu nampaknya istilahnya pemerintah juga mendorong, baik itu merupakan program reguler dinas atau dari pusat, dari Kementerian Pertanian juga. Di Provinsi Banten ini ada namanya dana aspirasi atau Pokpir ya, dari aspirasi Komisi 2. Nah, nanti Bapak bisa kolaborasi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang menangani terkait bantuan aspirasi ini. Cuman ya itu tadi, Bapak harus mempersiapkan sarana prasarana pendukung baik secara teknis juga administrasi nanti dilengkapi, karena ini bentuknya adalah ke kelompok, bukan orang per orang. Siap ya Pak ya? Siap. Jadi siap mengembangkan ternak lain ya Pak ya. Oke. Kita juga ada dewan yang dari Cilograng juga, ya, kebetulan dengan saya ada kedekatan emosional gitu kan. Itu lebih baik. Bisa direalisasikan oleh dewan yang dari Cilograng. Baik Pak, sukses selalu. Siap. Dan terima kasih ada informasi yang jelas dan gamblang. Jadi saya akan melanjutkan liputan terkait ikan nila ini. Baik, terima kasih ya Pak ya. Izinnya Pak ya. Yo, siap. Nah ini saudara ataupun sahabat-sahabat inspirasi, ini pakan komersil nampaknya sudah jadi, dan ini untuk kolam-kolam berbagai tahapan ya. Ini ada yang sudah dipanen, ini berikutnya masih berbentuk ini ya, ini kayak fase pembesaran ini. Kemudian ini juga, dan sekitar ada 1, 2, 3, 4, 8 kolam. Jadi 8 kolam ini istilahnya memenuhi dari mulai yang kecil, sedang, besar, sampai ada juga yang indukan untuk tadi seperti Pak Lurah bilang itu untuk proses perbenihan atau perbibitan. Jadi secara kontinu ini terus menerus ya, minimal 1 minggu sekali ini panen. Oke, sementara kita akhiri dulu liputan terkait budidaya ikan nila ini, dan sampai jumpa di tayangan-tayangan yang tentunya selalu menginspirasi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Sekian dulu. Wassalam, sampurasun.